Arpah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arpaksad 35 tahun, ia memperanakan Selah. Baik, Tuhan. Andre, berarti ayat yang ke-13 ya. Dan Andre di situ. Ayat 13 ya, Kak? Ya. Oke. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 18. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Amin. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Amin. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dari Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Oke, Alvin nggak ada nih. Alvin izin keluar dulu tadi. Oke. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, dan cucunya, Lot, dan anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anakannya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, negeri yang akan kutunjukkan kepada. Ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Perbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan,
yang telah menampakkan diri kepadanya. Maafkah ayat berapa? 8 sekarang. 8. Ayat 8. 12 ayat 8. Kejadian 12 ya? Iya. Oke. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, pergilah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Pasal 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Amin. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ayat 10. Lalu Lot melangkahkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Ad. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jalanilah itu panjang dan lebarnya, sebab kepada Allah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Lanjut dulu aja ya. Matius Matius 5. 5. Amin. Ya. Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kakian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Ini waktu. Oh, sudah ya? Udah. Si Tuhan. 1 sampai 20. Oh ya, oke. Baik, kita bahas sedikit yang perjanjian lama ya, karena kan kemarin kita banyak sharing di perjanjian baru ya. Di perjanjian lama ini kan kita baru mulai lagi bergabung membaca bersama kan dari kisah Nuh ya kemarin ya. Nah, kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 sampai kisah Nuh sampai hari ini adalah Abraham, itu kita melihat
Allah menciptakan manusia itu kan punya rencana, punya tujuan ya. Allah itu menciptakan manusia, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya ya kan, di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, artinya adalah sebenarnya Allah melalui manusia ingin agar manusia itu bisa memuliakan Allah, ya, memuliakan Allah, mengekspresikan Allah. Allah yang tidak kelihatan itu bisa sepenuhnya terekspresikan melalui kehidupan manusia, kasihnya, kekudusannya, kebenarannya, kesabarannya, ya. Dan juga pilih Allah memerintah di atas muka bumi ini. Karena itu Allah menghendaki agar manusia itu menguasai ya seluruh bumi, menaklukkan ya. Nah, tapi di dalam rencana Allah itu ada iblis yang berusaha menggagalkan. Ya kan, akhirnya manusia jatuh karena tipu daya si jahat, ya kan. Sebenarnya kejatuhan manusia ini kalau boleh dikatakan ada 4 tahapan, ya. Jadi bukan cuma sekali manusia jatuh, tapi manusia itu jatuh sampai pada tahapan yang paling berat. Yang paling berat itu adalah ini Menara Babel itu ya, bahwa manusia itu kemudian mendirikan Menara Babel, ya kan, mendirikan satu menara yang tingginya sampai mencapai ke langit, ya kan, dan kemudian mereka akan mencari nama, ya kan. Akhirnya sampai di situ Allah sendiri turun tangan, ya, untuk apa? Untuk menyerakkan manusia sampai ke seluruh bumi, ya, terserak di seluruh bumi dan mengacaukan bahasanya, sehingga mereka satu dengan yang lain tidak lagi bisa saling berkomunikasi seperti sebelumnya, ya. Jadi setidaknya ada 4 tahap manusia jatuh. Yang pertama itu adalah bagaimana mereka melanggar perintah Allah, ya, sehingga terusir dari Taman Eden, ya. Mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kejatuhan yang tahap pertama. Kejatuhan yang tahap kedua adalah saat Kain membunuh Habel, ya. Jadi Kain membunuh saudaranya sendiri, ya. Ini adalah kejatuhan manusia yang lebih dalam. Sebelumnya dia hanya melanggar perintah Allah. Dia hanya, ya, walaupun ini juga sangat fatal, ya kan. Tapi kita lihat ini sampai pada tahapan membunuh saudaranya sendiri. Lalu kemudian sebelum air bah, ya, latar Nuh itu air bahnya itu ada backgroundnya, yaitu seluruh muka bumi itu manusia itu hatinya itu cenderung melakukan kejahatan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 6 itu sampai Allah itu menyesal. Ya, Allah menyesal menjadikan mereka dan ingin menghapuskan seluruh manusia di atas muka bumi itu dengan air bah. Nah, cuma di situ juga Allah masih ada kasih karunia. Dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga Nuh dan sekeluarganya itu selamat. Tapi manusia sudah jatuh sampai pada tahap yang ketiga, di mana hatinya, kecenderungan hatinya itu adalah berbuat jahat. Ya. Sampai ya ini tadi, Menara Babel itu adalah tahap yang keempat. Apa itu tahap yang keempat? Bukan hanya hatinya cenderung berbuat jahat, tapi mereka ini sampai menentang Allah. Melawan Allah, mau ya mencari nama, ya. Itu sebenarnya adalah mereka ini melawan pencipta. Oh, luar biasa. Ya kan? Jatuh sampai pada tahap mereka memberontak melawan Allah yang menciptakan mereka. Kita lihat ya, jadi kejatuhan di Taman Eden ini ternyata membuat manusia makin lama makin jatuh, makin dalam, sampai tahap terakhir mereka memberontak dengan mendirikan Menara Babel itu. Nah, sampai di sini sebenarnya Allah ini melihat ras ciptaan, ya, saya pakai istilah ras ciptaan, ya. Ras ciptaan ini gagal. Tidak bisa dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Tapi puji Tuhan, Allah kita, ya, adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dia memulai satu permulaan yang baru. Nah, di mana permulaan yang baru ini? Ya. Di mana saudara-saudari, teman-teman sekalian? Yang barusan kita baca kisahnya, ya. Dia memulai sesuatu yang baru itu pada diri Abraham atau Abram. Sebelum namanya Abram itu nanti dia namanya Abram.
Abram adalah orang yang dipanggil. Ini sangat istimewa ya. Pasal 12 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dari ras tercipta atau ras ciptaan, ini pakai istilah ras ya, Tuhan memulai satu permulaan yang baru di dalam ras terpanggil, ras Abraham. Ya, Abraham itu disebut apa? Bapa kaum beriman. Ya, imannya ini dari mana? Dari dia merespon panggilan Tuhan. Nah, hari ini ya kita juga adalah sebenarnya sudah ditransfer ya istilahnya dari ras ciptaan kepada ras terpanggil. Saat kita lahir dari kedua orang tua kita ini adalah manusia ciptaan. Ya. Kita mewarisi dosa Adam ya. Kecenderungan hatinya itu berbuat jahat. Punya sifat memberontak melawan Sang Pencipta ya. Tapi puji Tuhan, satu waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus di dalam roh kita. Nah, ini kisah apa? Ini sebenarnya kisah bagaimana Allah memanggil kita. Jadi hari ini kita bukan ras ciptaan, kita adalah ras terpanggil. Haleluya ya. Kita bukan ras ciptaan, tapi kita adalah ras terpanggil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak iman Abraham. Nah, sekarang bagaimana kita hidup sebagai ras terpanggil ini? Nah, Abraham punya dua ciri khas, ya. Ciri khas yang pertama itu apa? Mezbah. Dimanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7 ya, pasal 12 ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram ya, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah. Ya. Jadi pertama itu adalah mezbah ya. Kemudian ada lagi tadi adalah ayat 18 ya. Sesudah Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting ke Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Mezbah yang pertama ini, teman-teman sekalian, adalah mezbah. Kita perlu ingat baik-baik. Mezbah artinya apa? Mezbah artinya adalah Abraham memiliki satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Persekutuan yang karib dengan Tuhan. Ya. Orang yang terpanggil punya ciri pertama, selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, kita juga perlu ya, setiap pagi memulai hari kita dengan bersaat teduh ya, dengan berpenyegaran pagi, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Inilah ciri-ciri orang terpanggil. Ya. Yang kedua, ya. Coba yang kedua apa? Saya tanya ke ini deh, Raulian ada enggak di sini? Ciri-cirinya Abraham yang pertama mezbah, Mezbah. Iya, mezbah dan apa? Satu lagi apa? Abraham. Ya. Kurang tahu kok. Oh, kurang tahu. Oke. Yang kedua tuh kemah. Oh iya. Kemah ya. Kemah. Ya. Ayat 8 ya. Dia memasang kemah. Ayat 8. Ayat 18 ya. Abraham memindahkan kemah. Jadi Abraham ini tinggal di dalam kemah. Apa artinya kemah? Kemah itu tempat tinggal yang sementara. Kemah ini bisa dibongkar pasang. Tuhan memanggil kemana, dia bongkar kemahnya, pindahkan kemah lagi ke tempat di mana Tuhan memanggil dia. Nah, kemah ini artinya juga Abraham menyadari bahwa hidupnya di bumi itu seperti seorang musafir sementara. Ya. Dia menyadari betul. Karena itu dia tidak terikat dengan perkara-perkara bumia. Ya, kalau kita baca Ibrani ya, nanti ada itu. Abraham itu menantikan satu kota yang dibangun Allah. Nah, kita kan sudah baca tuh, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kejadian pasal 21-22. Ya, satu kota yang bukan kota fisik, tapi itu adalah kota bermakna rohani.
Nah, inilah yang dinantikan oleh Abraham. Dan hari ini kita juga sama. Kita di dunia ini, Tuhan mengatakan ya, kamu bukan berasal dari dunia, yaitu di kitab Yohanes. Kamu memang hidup di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Artinya apa? Ya di dunia ini tidak seharusnya kita ini terikat dengan perkara-perkara duniawi sehingga melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Melupakan tugas amanat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita di dunia ini adalah menjadi garam, menjadi terang, ya kan, menjadi berkat. Tapi jangan sampai kita terikat ya oleh perkara-perkara dunia. Ya, misalnya hari ini ya banyak orang muda punya mimpi ya, wah aku sukses jadi CEO-nya startup ya, jadi co-foundernya apa gitu ya, atau jadi YouTuber terkenal ya. Ya, itu tidak masalah, tapi kalau itu membuat kita tidak punya kehidupan mesbah, ya, tidak punya kehidupan kemah, wah, kita sebenarnya sama dengan orang yang mendirikan Menara Babel itu, ya kan? Mendirikan satu ketenaran untuk diri kita sendiri. Jadi poinnya sore ini, ya maaf ini saya habiskan karena dari kemarin kita belum bahas perjanjian lama, supaya kita enggak lewat, ini berkat yang sangat bagus. Satu, kita ini adalah orang terpanggil, ya, ras terpanggil, ya, manusia terpanggil, sama seperti Abraham terpanggil, kita juga terpanggil, ya. Amin. Yang kedua, sebagai orang terpanggil harus punya dua macam kehidupan. Satu, kehidupan mesbah. Dua, kehidupan kemah. Kehidupan mesbah artinya saya dan Tuhan hidup dalam satu persekutuan yang manis, yang akrab. Ya. Mesbah artinya, kemah artinya ya hidup saya di dunia ini cuma sementara. Jadi artinya ya di dalam kesementaraan ini mari kita melaksanakan apa yang menjadi amanat Tuhan, ya, yaitu kita menjadi ekspresinya, ya, kita menjadi orang yang memancarkan ya sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, melalui perkataan dan perbuatan kita. Baik, puji Tuhan, itu ya, itu tentang Kejadian mulai dari pasal 1 sampai pasal 12 ini, pasal 13 lah, tentang Abraham. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Eko untuk ya penjelasannya. Baik, mungkin kita cukup ya karena sudah tepat 30 juga. Amin. Adakah teman-teman yang mau mewakili untuk tutup dalam doa? Amin. Boleh saya? Ya, silakan. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami masih bisa menguduskan waktu kami untuk membaca Alkitab. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah menarik kami untuk membaca Alkitab. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami memiliki ciri seperti Abraham, menjadi orang yang terpanggil, menjadi ras terpanggil Tuhan. Ya, sekarang Tuhan kami adalah ras terpanggil, karena itu Tuhan Yesus, biarlah penghidupan kami terus berada dalam persekutuan, ada mesbah, dan juga ada kemah Tuhan, di mana Kau memanggil kami, Tuhan kami hadir, dan terus mengikut Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau jagalah aktivitas kami selanjutnya, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, dan berkat bagi keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Oke. Baik, saya bisa bantu untuk foto karena saya bawa laptop ini ya. Mari kita ambil gambar. Oke. Tinggal Yanike tidak bisa ya. Oke. Nggak apa-apa ya, Yanike. 1, 2, 3. Puji Tuhan, kumpulan ras yang terpanggil. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih Kak Eko sudah sharing. Terima kasih Kak. God bless. Tuhan berkati sehat selalu. Amin, amin. Sehat-sehat ya. Tuhan.